Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan secepatnya memeriksa kembali Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah ditetapkan menjadi tersangka. KPK juga telah mencekal Hasto ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah Pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan dilakukan dalam waktu dekat. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu meminta semua pihak menunggu untuk proses penahanan Hasto Kristianto. Kait dengan kapan saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini. Sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut KPK telah melarang 2 orang yakni Hasto Kristianto dan inisial YHL bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sebelumnya KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember lalu. Status hukum terkait dengan kelanjutan penyidikan kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam usaha pergantian antar waktu caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Kapan KPK pastinya akan memanggil dan menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Iman Fajar langsung dari gedung KPK. Apakah sudah ada respon tanggapan dari KPK kapan memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan? Iman. Ya, selamat sore Andro, Gina dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang masih belum ada informasi mengenai kapan pastinya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan dipanggil ke KPK setelah sebelumnya Hasto ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember lalu mengenai juga kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Harun Masiku dalam kasus suap kepada Komisioner KPK periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Selain itu juga Hasto Kristianto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dalam kasus ini, di mana KPK menduga bahwa Hasto Kristianto ini memerintahkan Harun Masiku untuk kabur dan juga merusak alat bukti suap. Dan merespon dari penetapan dirinya sebagai tersangka, Hasto Kristianto menyebut bahwa PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung, menghormati keputusan hukum dari KPK dan juga mengkritik mengenai penegakan demokrasi di Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, bahwa memang sesaat lagi KPK akan memberikan update mengenai kasus-kasus korupsi terkini. Namun kita belum mengetahui pasti apakah update yang diberikan ini mengenai kasus yang menjerat Hasto Kristianto ataupun kasus-kasus lain. Karena memang KPK saat ini juga menangani sejumlah kasus korupsi, salah satunya mengenai kasus korupsi dana CSR di lingkungan Bank Indonesia, di mana pada hari ini KPK memanggil 2 orang saksi, yakni anggota DPR atas nama Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan juga Satori dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi dana CSR di lingkungan Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kita juga masih menunggu update dari KPK mengenai kasus-kasus lainnya, terutama mengenai kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa saat lagi. Sementara itu laporan kami dari gedung KPK, Andro, Gina dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg DPR RI Harun Masiku. Di tengah status tersangka tersebut, Hasto buka suara dan menyadari resiko yang dihadapi hingga berujung penjara.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah resmi menyandang status tersangka setelah KPK melakukan pengembangan penyelidikan dalam kasus suap pergantian antar waktu dengan calon legislatif daerah pemilihan Sumsel 1 Harun Masiku. Lobi-lobi Hasto untuk memuluskan Harun Masiku ke Senayan hingga sebagian aliran uang suap ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan kala itu dibongkar Ketua KPK. Maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Usai Hasto tersangka, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Roni Talapesi menegaskan, proses yang menjerat Hasto kental kriminalisasi hukum karena tidak ada bukti baru yang ditunjukkan KPK. Pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya taat hukum dan menyadari berbagai resiko yang dihadapi. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Nasib Hasto kini tinggal tunggu waktu. Sang Sekjen PDI Perjuangan itu pun telah dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Tim TV One mengabarkan.